Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di Himpunan TV. Tanggal 9-10 Desember, Anies Baswedan siap mengguncang Makassar, Ewaku. Jadi Anies Baswedan akan berkunjung ke Sulawesi Selatan, di mana wilayah ini merupakan wilayah terpadat di Indonesia Timur. Jadi Sulawesi Selatan dengan ibu kotanya Makassar merupakan wilayah dengan jumlah penduduk terpadat di Indonesia Timur, dan ini memang merupakan salah satu basis pendukung dari Anies Baswedan yang memang sudah sangat lama menunggu kedatangan bakal calon presiden Anies Baswedan itu. Jadi diprediksi acara atau safari silaturahmi kunjungan Anies Baswedan di Sulawesi Selatan ini akan mengguncang Indonesia, membludak dengan ratusan ribu dan mungkin bisa jutaan orang menyambut Anies Baswedan itu. Seperti dilansir KBO News itu, masyarakat Sulawesi Selatan sudah tidak sabar menunggu kehadiran Anies Baswedan. Warga setempat benar-benar ingin memanfaatkan kunjungan bakal calon presiden dari Partai Nasdem selama 2 hari pada Sabtu dan Minggu 10 dan 11 Desember 2022 untuk bertemu dengan Anies Baswedan. Pokoknya kita siap menyambut. Masyarakat Sulawesi Selatan memang sudah lama merindukan, karena di Sulawesi Selatan juga termasuk yang awal-awal untuk membentuk relawan Anies. Jelas Ketua Umum relawan Anies Baswedan bagian Timur Indonesia, Rela Batin, Abdul Majid Salatu, kepada KBA News. Dia menjelaskan masyarakat Sulawesi Selatan sudah sejak lama mengagumi Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 tersebut. Bahkan jauh sebelum Anies memimpin ibu kota, karena Anies sesuai dengan karakter orang Sulawesi Selatan. Masyarakat Sulawesi Selatan itu tidak banyak tergantung pada perilaku dan tutur kata seseorang. Kalau Anda baik, orang Sulawesi Selatan akan jauh lebih baik. Jika sejak awal, bahkan sebelum menjadi gubernur DKI, masyarakat Sulawesi Selatan sudah sangat paham tentang sosok Anies Baswedan. Ini semua tersosialisasi ke masyarakat sehingga respon masyarakat begitu luas, sambungnya. Apalagi dirinya sebagai akademisi sangat memuji kepemimpinan Anies selama ini, karena menurutnya penguasaan konsep berpikir berbasis ilmu pengetahuan teoritik suami Ferry Farhati tersebut sangat baik. Tetapi bukan hanya itu, jauh yang lebih signifikan, beliau sudah mampu membuktikan di dalam dunia nyata apa yang digagas itu mampu dilaksanakan. Rasionalitas sebagai akademisi itu sangat menyentuh, papar Direktur Utama Local Governance Celebes. Karena itu, dia senang dalam rangkaian kunjungan Anies selama 2 hari di Sulawesi Selatan. Anies juga memiliki 2 sesi pertemuan dengan kalangan tokoh, akademisi, dan aktivis. Bahkan mantan rektor Universitas Paramadina tersebut juga akan memberikan kuliah umum di Universitas Muslim Indonesia Makassar atau UMI. Soal seberapa besar jumlah massa yang akan menyambut Anies besok, praktisi perencanaan dan pakar pembangunan regional ini tidak mau memasang target.
namun dia memastikan akan meriah seperti penyambutan terhadap Anies di daerah-daerah sebelumnya, misal Medan, Aceh, Padang, dan Riau, Pekanbaru. Wah, ini bakalan rame ini. Jadi bagi Anda teman-teman sekalian yang berada di daerah Sulawesi Selatan dan sekitarnya, Anda bisa datang ke kota Makassar untuk bertemu dengan Anies Baswedan dan bertanya tentang masa depan Indonesia ke depannya. Jadi silahkan bertemu dengan Anies dan bertukar pikiran, bertanya, dan mungkin bersuah foto selfie, dan tentu saja adalah minum kopi bersama Anies Baswedan sambil bertukar pikiran, mengasah akal sehat, membahas tentang kebangsaan dan kerakyatan untuk mencari satu solusi Indonesia di masa depan. Wah, enak juga ini kalau ke Makassar gitu ya. Kita rame-rame di sana, sambil membincangkan tentang Indonesia dan khususnya untuk Pulau Sulawesi, tentang bagaimana pembangunan atau pemerataan pembangunan atau pengelolaan sumber daya alam yang ada di Pulau Sulawesi. Karena seperti kita tahu bahwa Pulau Sulawesi ini merupakan sumber mineral ya, seperti emas, pertambangan emas, nikel, atau ada juga kemudian sawit, atau ada juga kemudian sumber daya kelautan, sektor maritim, dan sumber daya pariwisata dan kebudayaannya, serta jalur-jalur perdagangan rempah. Tentu saja Pulau Sulawesi merupakan salah satu pulau rempah yang cukup subur ya, yang dimana pulau ini dieksploitasi sejak zaman kolonial ya, dan mungkin saja hingga hari ini. Jadi tidak adanya keadilan di semacam keadilan pembangunan yang terjadi di Pulau Sulawesi, atau kemungkinan juga ketimpangan ekonomi ya yang ada di Indonesia, salah satunya di masyarakat di Sulawesi Selatan atau di Sulawesi, Pulau Sulawesi pada umumnya, itu bisa kita carikan solusi bersama Anies Baswedan gitu. Jadi Pulau Sulawesi itu sangat kaya akan rempah-rempah sejak zaman kolonial dulu ya, dan juga kaya akan mineral seperti emas, tembaga, nikel, palladium, dan juga ada uranium itu, dan ada juga gas ya, potensi minyak dan gas, dan ada beberapa juga pertambangan LNG yang sudah dieksploitasi itu. Nah, artinya ini yang harus kita pikirkan. Selain beramai-ramai, kita harus membahas tentang potensi sumber daya alam yang ada di Pulau Sulawesi dan kemajuannya dan efek positifnya untuk ekonomi masyarakat yang ada di Pulau Sulawesi, khususnya di Sulawesi Selatan. Karena kita harus mengatakan juga bahwa selama ini terjadi ketimpangan pembangunan ya. Jadi sumber daya alam yang banyak dikeruk di Sulawesi itu hanya bisa dinikmati oleh sekelompok orang yang ada di Jakarta misalnya, atau yang ada di luar negeri misalnya. Nah, efek positifnya atau timbal baliknya ke masyarakat Sulawesi itu seperti apa dan seberapa besar? Tentu saja kalau kita bilang tidak cukup besar, atau masih kurang sesuai dengan harapan atau ekspektasi atau nilai-nilai keadilan sosial. Jadi salah satu narasi atau gagasan atau visi dan misi dari Anies Baswedan adalah mewujudkan
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Salah satunya adalah masyarakat di Sulawesi Selatan dan pada umumnya yang masyarakat yang ada di Pulau Sulawesi. Jadi di Pulau Sulawesi itu banyak provinsi ya, dan kita lihat ada mungkin ribuan pulau totalnya ya, dengan sumber daya kelautannya, dengan sumber daya pariwisatanya, begitu juga di dalam tanahnya ya. Ada sumber daya perkebunan, pertanian, dan begitu juga sumber daya mineral seperti emas, nikel, tembaga, dan tanah jarang ya, atau ada juga palladium dan uranium. Nah, ini bagaimana kekayaan ini dan kekayaan sumber daya alam yang diciptakan Tuhan itu harus kita syukuri dan manajemen dengan adil dan baik agar bisa menghasilkan ekonomi untuk masyarakat Sulawesi Selatan dan masyarakat Sulawesi pada umumnya, dan tentu saja dengan lingkungan dan alam yang tetap terjaga dan sehat. Itu. Jadi selamat menyambut Mas Anies Baswedan di Sulawesi Selatan atau di Makassar. Buat teman-teman yang ada di sana, selamat menyambut dengan gembira, dengan tentu saja sikap dan pikiran yang positif dan optimis. Optimis Indonesia bisa maju. Jadi selamat, dan sekali layar terkembang pantang surut ke belakang. Ewako.